khususan sallallahu alaihi wasallam wa khususan saya Ahmad bin Muhammad bin belasakan dari Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamil ya jamil ya bari as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balawati wal baro'ah wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birqati rafa'ati rahmah summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrika amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Samawi Cilegon, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan rutinitas seperti biasanya. Kita masih diberi kesempatan untuk beramal, untuk menambah bekal kita tentunya. Alhamdulillah, seperti kemarin kita jelaskan bahwa kita disarankan untuk berteman dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak ridho terhadap nafsunya. Artinya berteman kita itu harus memilih-milih. Kita boleh berteman dengan siapa saja. Kalau dalam lagu Nasidaria itu, setelah kita mampu bisa membackup, bisa membentengi diri, itulah. Tapi kalau kita tidak mampu, lebih baik kita memilih teman-teman yang teman tersebut bisa saling mengingatkan, bisa kita selalu mengingat kepada Allah. Itulah. Nah, di makalah yang selanjutnya, kalau di kitab ini matan di sini ada 4 ke 46. Masih lanjutan yang kemarin. Apa bunyinya? Su'a'ul basiroti yushiduka. Su'a'u utawi sorote, utawi cahayane, basiroti peninggal mata hati, cahaya peninggal mata hati, yushiduka iku nyaksekaken atau nuduhaken ia cahaya mata hati ka ing sira kurbahu ing parakai pangeran mingkal saking sirah. Cahaya mata hati kita itu menunjukkan kita, menuduhkan, artinya memberitahu kepada kita bahwa kita itu, Allah itu dekat dengan kita. Wa ainul basiroti utawi ainul basiro, ini sudah tingkatan yang sebenarnya, bukan makhluk kita. Wa ainul basiroti utawi ainul basiro, tingkatan yang kedua ya. Kita sudah naik ke ainul basiro. Apa ainul basiro itu? Ainul basiro yushiduka iku nuduhaken ka ing sira ada maka ing ora anane sira liwujudihi karena anane Allah. Jadi di ketingkatan kedua ini, dia ainul basiro,
tingkatan di mana kita merasa bahwa di dalam diri kita di dunia ini tidak ada selain Allah. Kita pun sebenarnya tidak ada. Kita non-existence. Wa haqqul basirati utawi haqqul basirah, tingkatan yang ketiga, yushiduka ikunudu haqqan ka ing sira wujudahu ing wujude pangeran ing wujude Allah la ada maka ora ana wujude sira wala wujudaka tegese ora ana wujude sira. Ini yang ketiga, makomnya sudah makom bako, fana masih tingkatan fana, di bawahnya ini bako. Kalau ajaran tasawuf zaman sekarang, dulu Wali Songo ya, ajaran tingkatan yang ketiga ini adalah ajaran Syekh Siti Jenar. Ketika utusan dari Sunan Giri ya, Sunan Giri, Assalamualaikum Syekh Al-Mahabah, dikatakan Waalaikumsalam, tidak ada Syekh Al-Mahabah, yang ada Allah. Setelah itu ya ulang lagi, Assalamualaikum ya Allah, diundang oleh Sunan Giri, Waalaikumsalam, tidak ada Allah di sini, yang ada adalah Syekh Al-Mahabah. Diputer-puter. Nah, ini tingkatan yang ketiga. Ya, bagi kita orang yang tidak sampai di sini ya, ini disangkanya dan koplak mungkin. Ya. Tapi mampu nggak kita nanti ke tingkatan yang ketiga? Nah, kita cek dulu. Kita sudah masuk ke satu belum? Tingkatan ke satu. Tingkatan ke satu itu apa? Yaitu sorot peninggal hati. Nah, kita baca di sini sarahnya supaya sedikit paham. Tingkatan aja, tingkatan wali kamu coba. Kamu coba wali. Di sini su'arul basirati, cahaya mata hati yang ada di dalam diri kita. Cahaya mata hati yang ada di dalam diri kita, yu'abaru itu digawe alat ibarat atau gawe bahasa, anhu saking su'alul basiro binuril akli, kelawan cahaya akal, au bil ilmil yakin, atau ilmu yakin. Di tingkatan pertama ilmu yakin. Ilmu yakin itu nuduhakan ka ing sira ing par ke sira ing par ke Allah tingka saking sira. Nah, di sini walhasil cepene ya, ana salika yahtafu iku nyuara ala qalbihi, ingatasi ati nasi salik anwarul uluhiyati, apa sakehe cahaya kepangeranan. Jadi kita ini segala tindak tanduk kita akan ada, kalau bahasa sekarang mungkin hati nurani yang berbicara kepada kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita hendak berbuat sesuatu, maka akan ada di dalam hati diri kita berbicara seperti ini. Hei kamu cu, uduaya hei kamu lewat mono mah, sengaja kamu cuma lewat blok iko ning kono ana rangda ning kono weru lewat mono. Niat Kating hindari gunung. Iku ada suara semacam itu. Orang yang sudah punya bisikan-bisikan itu, berarti orang tersebut sudah memiliki apa?
ilmu yakin. Itu pertama. Atau nur akal. Akal wis bisa menunjukkan kita benar orang jalan. Nah, di tingkat ini kita sudah punya bisikan seperti itu belum? Sudah saya mah kalau di tempat Rangga mah. Jangan-jangan bisikan kita itu malahan menunjukkan bagaimana supaya strategi mendapatkan Rangga. Strateginya itu pikir tak, kini primen caranya kini. Enda malam kini. Kok nunggu? Strateginya malah menunjukkan. Kamu cuna, berarti kita ranggakan kayaknya lamun itu ku akan mertabak makayan. Kok gawalah mertabak. Nunjuk akan mengkonon hati. Nah, iku mah jodoh ainul basiro ilmu yakin iku mah. Arana apa? Ya nafsu nggak sih kita sing dikuasai karo nafsu. Akal kita kotor. Berbagai cara malahan gemerentesan hati ini membuka ide-ide cemerlang untuk mendapatkan sesuatu di apapun itu. Ide mau proyek lah, mau proyek. Tembaga melarang caranya ngegawannya susah karena anak santap gampang santap mah sebungkus helm kuning ya iya kulit taruh nih helm caranya kependak caranya ketika diperiksa kalau satpam tok nah, itu contoh skup kecil lah. Nanti dipikir skup besar. Seperti itu. Hati-hati. Itu ya. Karena apa? Ningkana nakian. Wa bayanal musonifu landarangaken sapaki musonif analladzi yang kasifu binuril awal. Orang yang sudah terbuka apa? Orang tersebut binuril awali kelawan cahaya kang awal, maksudnya nindurkan soal basiro. Ini tingkatan yang pertama, terbuka itunya kurbullahi mingka apa partai Allah mingka saking sira wasamrotu dalika. Ketika kita sudah mempunyai tingkatan seperti itu, buah daripada cahaya mata hati kita yang menyinari muraqabatihi ta'ala wal istihyaihi minhu, iku ngintengin muraqabahe Allah lan isin saking Allah. Muraqabah artinya kita merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dipantau oleh Allah. Sehingga kita merasa dipantau tidak. Ku harap dia ngerti tempat sepi. Ngerti tempat sepi. Dia ini kamar mandi. Ngedelang apa? Ngedelang gambar-gambar atau video-video sing orang lain. Tidak merasa dipantau bahwa walaupun kamu ada di kamar mandi, pangeran nyakseni. Nah, ketika kita berbuat maksiat izin orang, lamun kita orang izin, berarti tingkatan pertama gaduh manjing. Tingkatan pertama iku wis mangana kan aja mudahana kan ikannya peporongan
Wah, sarung ora copot-copot tasbih di cekeli bae istilah sarung cekeli bae tasbih. Tapi ternyata tingkatan siji geduru. Nah itu ya, itu adalah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, waladi yang kasifu bisani adamiyatu kulli mawjudi fi wujudil haqqi ta'ala. Tingkatan yang kedua, apa tingkatan yang kedua itu? Ainul basiroh. Ainul basiroh itu bisa dikatakan di sini adalah yu'abaru anhu binuril ilmi, cahaya ilmu, atau bi ainil yakin, kelawan ainul yakin. Lamun yang pertama ma'arane ilmu yakin, lamun yang kedua ainul yakin. Apa ainul yakin gini? Kalau kita sudah terbuka dengan ainul yakinnya, kita itu merasa tidak ada, yang ada itu adalah Allah. Itu baru tingkatan kedua. Fayas hidul akwanu adaman, mangka ningali atau nuduhaken al akwanu apa sakai makhluk adaman ikulaka falayakba, mangka ora tolah toleh ora calak cilek iya si wong biha kelawan makhluk, walayal tafitu tegese orang noleh iya si wong ilaiha maring makhluk, izan tegane wujuduha utawi wujude makhluk ariyatun iku teka anyar, wa wujudul hakiki utai wujud hakiki lahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah mampu di tingkatan kedua ini, bahwa semua makhluk itu tidak ada, artinya apa? Buahnya yaitu wasamartu dalika alaya bukofi nadrika matas tanidu ilaihi wala matasta nisu lan ora putus asa atau ora aring bihi kelawan ma fayatimu laka tawakalu, maka sempurna apa tawakal. Jadi hal sesuatu apapun kita yakin menyadari ketika kita sudah di ainul yakin ini, sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita tentang keinginan-keinginan kita itu pasti hakikatnya pangeran. Karena sesungguhnya nggak ada manusia. Kita pun tidak tolah-toleh. Artinya waya ibadah ya ibadah. Wes orang anggap, maksudnya dianggap orang itu eksistensinya tidak ada. Yang ada itu Allah. Tingkatan yang kedua, baru tingkatan yang kedua. Lah kalau kita lihat diri kita, ketika kita kepengen, umpama kita kepengen kerja saja, kepengen kerja di dunia sekarang, harus dicari dulu siapa sih bisa dihubungi. Yang pertama itu bukan Allah yang dihubungi. Siapa sih bisa jadi jembatan buat kita? Wih, kita kenal karo Kang Arek. Ditelepon Kang Arek sambil tolong sih bantu ini. Duduk Allah dikit sini pertama. Kota. Sehingga apa? Kalau kita yang didahulukan Allah dulu bahwa makhluk ini tidak ada, kita tidak berhasil terhadap sesuatu, kita pun tidak kecewa. Orang kecewa, ini yang terbaik untuk kita. Karena hakikatnya Allah lah yang memilihkan untuk kita. Kota. Makanya biingkan dijelaskan, apa dijelaskannya? Mata futihalaka babul fahmi minal mati. Ketika sudah dibuka pemahaman oleh Allah minal mati, arti sebuah tidak diberi.
adal man'u ainal atoi, maka tidak diberi itu adalah sesuatu hakikat pemberian. Sadar kok, oh iki hakikat pangeran orang lain kita. Karena apa? Oh, segala sesuatu mangujum renekin digerakkan karena Allah. Kita kesini pun digerakkan oleh Allah. Kita bisa zikir ningkenakeun karena Allah. Kotan artinya tidak mengakui diri bahwa saya ini bisa berzikir di sini kita. Tidak. Allah lah yang mengantarkan kita ke sini, Allah lah yang mengantarkan kita duduk di sini, Allah lah yang mengantarkan kita untuk bermesrahan istilahnya dengan Allah. Allah lah yang mengharapkan kita ini menyebut-nyebut namanya. Makanya ada satu hadis sebenarnya perlu dicermati sangat seru. Apa hadis kunci yang berbunyi begini. Dari Abu Hurairah berkata, ana inda doni abdibi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Saya ini sesuai dengan perprasangkaan hambaku, dan aku berserta hambaku ketika hambaku ingat kepadaku. Ya. Wa in dzakaroni fi nafsihi, ketika hambaku itu mengingatku dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku mengingatnya di aja ngomong hatinya Allah ya, tetapi aku mengingat hambaku. Wa in dzakaroni fi malain, ketika hambaku mengingatku dalam satu keramaian seperti ini ya, dzakartuhu fi malain khairin, maka saya akan mengingat hambaku di tempat keramaian yang lebih baik dari keramaian tersebut. Kira-kira coba dipikir. Allah adalah huwa awalul wal akhir, awal dan akhir. Kita ini makhluk, kita pun datangnya baru. Apa yang akan terjadi terhadap diri kita? Ada yang mengatakan 5.000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun sebelum diciptakan kita sudah ditulis. Nanti kita akan begini, hidupnya di tahun ini, kita matinya akan seperti ini. Nah, berarti sebenarnya kita zikir di sini Allah lah yang mengharapkan kita zikir. Coba kan, Allah memilih kita untuk berzikir kepada Allah. Allah yang memilih kita untuk berzikir kepada-Nya. Mengenai Allah, kalau dicermati hadis itu, sebenarnya kita ini tidak layak. Kok saya dipilih? Saya punya kontribusi apa ning pangeran itu, sehingga saya dipilih untuk bisa berzikir beramai-ramai di sini. Kontribusi saya apa di pangeran? Saya menanam saham apa? Nah, ya di dunia tetap tadi dengan maukan ya, karena kita ini hidup di dunia, ya tentu saja ada caranya. Maksudnya ada caranya itu, ada Kang Adak membuat majelis, ada teman-teman yang hadir digerakkan hatinya di sini, itulah caranya. Sebenarnya cara-cara seperti itu hanya ya ibaratnya skenario saja supaya kelihatannya benar. Padahal kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Kalau melihat hadis tersebut, ya, tuh
yang ketiga tidak dibuka udah ada. Yang ketiga ini satu kita nggak mampu ya, terus keloro kesiji bes urung ikine kelorone mani kita wes pengen. Ada yang mau didiskusikan? Singkat takut baru apa? Inspirasi kaum muda. Emang kaum tua saya emang muda. Bukan mau kalian. Ya, Pak Joni, kaum tua dulu. ya diskusi udah santai-santai. Kalau sedikit. Kalau misalkan semuanya sudah diatur dari sebelum 5.000 tahun yang lalu, terus apakah itu doa itu gimana Pak Ustaz? Nah, Dengan doa. Pertanyaannya, Apakah Mengapa manusia itu masih perlu berdoa gitu? Sedangkan sudah diatur diatur, 5.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit ya? sudah diatur sama yang kuasa gitu. kaitannya dengan takdir. Takdir itu takdir aja. Takdir itu ada namanya takdir mubrom, ada namanya takdir mu'alaq. Ya. Takdir mubrom itu sebuah takdir yang tidak bisa dirubah. Artinya tidak bisa dirubah seperti kita lahir di Indonesia dengan warna kulit seperti ini, bapak kita siapa, ibu kita siapa, itu tidak bisa. Sedangkan yang kedua itu takdir mu'alaq. Mu'alaq itu yang masih digantung. Tentunya mu'alaq juga sebenarnya kaitannya ke mubrom, tapi supaya kelihatannya persisi, kelihatannya enak gitu ya, dibagi lagi. Mu'alaq ini adalah takdir di mana kita kasab. Doa itu tempatnya di situ. Tempatnya di takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Artinya apa? Makanya ada banyak hadis silaturahim itu menambah umur, menambah rezeki, apalagi menambah umur, menambah rezeki, itu kaitannya dengan takdir mu'alaq. Ada lagi kita bersodako itu menolak bala, kaitannya dengan takdir mu'alaq. Jadi ke takdir. Terus kenapa kita kalau sudah ditakdirkan harus berdoa? Ingat, doa kita juga itu sebenarnya takdir. Doanya juga takdir. Kita dimampukan untuk berdoa. Untuk apa? Beribadah. Itu. Kita harus bersyukur dimampukan berdoa, ya Allah. Udah ya Allah, itu takdir yang sangat besar. Dengan kata ya Allah, diijabah tidak diijabah berarti diijabah. Ya Allahnya juga udah takdir itu. Sudah dicatat. Kalau kita ngomong pahala, sudah dapat pahala. Diberi, berarti Allah itu lagi mengeluarkan mengingat bahwa Allah itu loman. Tidak diberi, Allah juga yang mengatur, bukan diatur. Berarti Allah memang Tuhan kita. Gitu seperti itu. Aja mantuk-mantuk ke baik. Jadi berdoa itu berarti nggak perlu khusyuk gitu ya? Berdoa biasa nggak aja perlu. gitu. Karena kan sudah ada takdirnya. Berarti kita berdoa biasa aja lah gitu. Allah, berikanlah aku janda kaya gitu namanya kan? Tidak perlu khusyuk. Iya. Jadi Allah itu kata Allah tidak melihat rupa hamba seseorang, tapi Allah itu melihat apa yang ada di hati. Jadi walaupun cangkeme kita niku meruntuk, ya Allah, Engkau lah yang maha mengetahui apa segala keinginanku. Ning jero atine, ya ning jero atine kieu. Wah, mau kan? Rang daging kan masa silakan makan diirit jarokin. Lah, mau kan jare kang ucune mah pantes kita karo Rangga Ayu gur. Jare Rangga Ayu nek ora pantes ka kita karo ucu.
Konon. Berarti Tak apa-apa. ya punya dok ikannya dok pantas kenapa? Ya pangeran pantas lah. Kotor. Jadi seperti itu. Allah melihat yang ada di hatinya, bukan melihat apa yang diucapkan oleh kita. Kotor. Nggih sampun. Ya bukan. Enaknya mau pertanyaanku di iki pet kan jadi kan pohon panjang. Nah, akhirnya dia Off the record maksudnya. Napik di record. Jadi setelah selesai di off dulu baru. Iya. Lihat dulu Gus Alek. Oh, di Tadi pertanyaan saya nanti kerekam di situ. Repot di YouTube nanti. Tapi wis ujung-ujung mah biasanya wong pun nonton ora bakal kabeh. Ya, sampun nggih ya. Iya. Mongotong saos, kulangan da ampura bila pasti nementen salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.